Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Usnan. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dengan kelas responsi B2 dengan NIM J0403251137. Oke, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang bubble sorting atau si gelembung. Jadi gimana sih cara kerjanya bubble sorting itu? Jadi bubble sorting itu cara kerjanya adalah dia itu mengecek indeks pertama, apakah indeks pertama lebih besar dari indeks kedua. Jika lebih besar, maka indeks kedua akan dibalik, nilainya akan dibalik. Lalu selanjutnya indeks kedua yang akan ditukar dengan indeks ketiga. Jika nilai indeks ketiga lebih besar daripada lebih kecil daripada nilai indeks kedua. Lalu bubble sorting ini tidak harus dilakukan berkali-kali. Karena kalau misalnya hanya sekali, hasilnya kan ini masih belum terlalu tersorting ya, 1, 4, 2, 5, 8. Sehingga harus melakukan pas-pas lain. Hingga akhirnya tidak ada swap lagi sama sekali ini. Di pas ketiga tidak ada swap sama sekali. Maka bisa diartikan bahwa data sudah terurut. Baik, mari kita coba live codingnya. Jadi mari kita mulai untuk live codingnya. Jadi yang pertama kita pertama kita definisikan dulu ya, semuanya bubble sort aja, bubble sort. Ini datanya dan daftar angka ya, daftar angka biar lebih mudah diingat. Ini daftar angka. Jadi lebih kayak itu kita bikin fungsi dan cari tahu dulu total data yang mau kita urusin itu ada berapa. Kita simpan di variabel n biar nanti gampang dipanggilnya. Lalu di sini kita bakal menggunakan looping for i in range n. Jadi logikanya tuh for i ini nentuin berapa ronde kita harus ngecek datanya. Kita pakai n ya tadi, yang udah ngehitung jumlah datanya. Lalu ada variabel sudah rapi sama dengan true. Ini semacam flag atau penunda. Anggap aja kita optimis kalau datanya udah rapi. Biar kalau emang benar udah rapi kita nggak usah lanjutin looping yang nggak perlu. Jadi kita pakai looping kedua, pakai J aja. Inner loopnya ini. Dari indeks 0 sampai indeks 0 min i 1. Logikanya tuh ini bagian yang paling inti lah. Si J ini bakal jalan dari awal sampai akhir buat bandingin angka 11 sama angka-angka sebelah-sebelahnya. Kenapa ada i-1 di sini? Dikarenakan setiap ronde i selesai, angka yang paling besar otomatis udah mentok di paling kanan sesuai gambar. Jadi ronde berikutnya kita nggak perlu ngecek angka yang sudah di posisi benar itu lagi. Jadi biar lebih efisien. Lalu dalam for ini kita pakai if else untuk mengeceknya. If daftar lebih besar ke 1. Jadi jika indeks itu lebih besar daripada tetangganya atau indeks sebelahnya, maka akan dijalankan yaitu pertukaran posisi indeks. Ini seperti menukar gitu ya. Dan sudah rapinya kita set jadi file. Dikarenakan harus ada pertukaran. Jadi belum rapi kan sebutannya. Jadi sudah rapinya ini false, berarti loopingnya akan diulang lagi untuk for j in range ini. Jadi ayo kita coba untuk melihat hasilnya. Data ini 3, 9, 6, 2, 8. Print, double sort, data ada oke, coba. Wah, di ini filtering dan daftar. Oke, jadi ini udah langsung hasilnya.
biar kita bisa tahu prosesnya, coba kasih di sini. Oke. Nah, data lalu kita cek indeks apa sih yang di apa indeks apa yang sedang dicek dan kita ngecek indeks ke sini. Lalu jika ditukar, kita mau tahu nih apa sih yang ditukar, menukar indeks ke i, bukan i, j, indeks ke j dengan indeks ke j plus satu atau sebelahnya, dan menarik hasil apa, hasil dan looking. Maksudnya ini ada yang oh iya kita dan ini oke, mungkin seperti itu ya. Baik, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi base case untuk bubble sort ini terjadi kalau data sudah urut dari awal. Karena ada optimization flag, kita cuma perlu ngecek satu kali aja. Jadi putaran sekali udah selesai. Lalu average case terjadi kalau datanya acak. Kita butuh banyak perbandingan dan pertukaran posisi di setiap ronde. Dan worst case-nya adalah terjadi kalau data urutnya terbalik. Jadi 5 ke 1 gitu. Ini kondisi paling capek karena tiap angka tuh harus ditukar dulu sampai ujung. Jadi kayak 5 dulu ke ujungin, habis itu 4, habis itu 3. Maka itu yang menjadi worst case-nya. Jadi sekian dari saya. Terima kasih untuk telah mendengarkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.